gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kelas MPIE 2018, program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini kami ingin menjelaskan pembahasan mengenai pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama, materi mengenai model dalam pengembangan sistem akan disampaikan oleh Yolanda Wulandari. Yang kedua, tahap-tahap pengembangan sistem informasi akan disampaikan oleh Septalia Sari. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem disampaikan oleh Risa Emelda. Dan yang terakhir, metode pengembangan perangkat lunak akan disampaikan oleh saudari Rizky Putri Amalia. Baiklah, saya sendiri Vira Ayu Sagita, NIM 3166. Di sini saya akan membahas sedikit latar belakang dari makalah kami, bahwasanya perkembangan sistem informasi manajemen saat ini telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik itu yang operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi informasi, khususnya internet. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat saat ini sudah menjadi biasa, tidak lagi menjadi impian yang sulit untuk diwujudkan, termasuk pemanfaatannya di dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan sudah tidak terpisahkan lagi. Diperlukan pemasyarakatan sekaligus implementasi sistem informasi manajemen pendidikan yang tepat agar pelaksanaan dan pemanfaatannya menjadi optimal sesuai dengan kepentingan dan sasaran di dunia pendidikan. Perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak saat ini lebih meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kecepatan pekerjaan serta pelayanan pelanggan. Di dunia pendidikan sekarang banyak sekali lembaga pendidikan yang berhasil menggunakan teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajarannya, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dapat mengadopsi pola pembelajaran yang lebih mudah, cepat, memiliki nilai tambah, serta inovatif dalam mencari formulasi baru untuk memberikan tambahan ilmu maupun keterampilan bagi peserta didiknya. Dalam era baru dunia pendidikan, sangat diperlukannya reformasi pendidikan yang berkaitan dengan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia pendidikan. Konsep ini memiliki nuansa bagaimana dunia pendidikan harus berusaha menggunakan perangkat komputer yang dapat diaplikasikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kinerja di dunia pendidikan secara signifikan. Model waterfall merupakan model dari perangkat lunak, titik awal dan titik akhir yang eksplisit. Setiap tahapan didefinisikan dengan jelas. Setiap akhir suatu tahap disesuaikan kembali dengan tahap sebelumnya sehingga kesalahan yang mungkin terjadi bisa ditemukan dan diselesaikan lebih dini. Incremental release, lingkup kerja untuk tahapan-tahapan berikutnya menjadi lebih kecil dan tugas yang lebih mudah. Jika tahap awal dilakukan dengan benar, maka akan mempermudah tahap berikutnya. Kemudian aktivitas setiap tahapan-tahapan tersebut, yang pertama yaitu communication, inisiasi proyek dan penyiapan kebutuhan seluruh elemen sistem. Kemudian ada planning,
merencanakan pekerjaan perangkat lunak. Dan yang ketiga modeling, melakukan analisis dan merancang meliputi arsitektur perangkat lunak. Dan yang terakhir construction, mengkode program dan melakukan testing program. Kemudian asumsi-asumsi model waterfall. Persyaratan yang pertama, persyaratan yang dilakukan di awal pelaksanaan, persyaratan tidak terselesaikan, jadwal, kinerja, keselamatan. Kemudian sifat dari persyaratan tidak akan berubah banyak selama pembangunan. Kemudian persyaratan yang kompatibel dengan semua harapan sistem stakeholder. Paradigma ini dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan. Pengembang dan pelanggan bertemu untuk mendefinisikan objektif keseluruhan dari perangkat lunak. Kemudian dilakukan perancangan kilat yang berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak. Perancangan kilat tersebut membawa kepada konstruksi prototipe. Prototipe ini dievaluasi oleh pelanggan kebutuhan pengembangan perangkat lunak yang dibutuhkan. Sini saya akan membahas pembahasan materi pengembangan sistem pada poin kedua, yaitu tahap-tahap pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem ada beberapa tahap, yakni tahap pertama perencanaan sistem, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahap ini, sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan proyek besar lainnya seperti perencanaan pengadaan perangkat jaringan teknologi informasi atau TI, rencana pembangunan gedung kantor 15 tingkat. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangan sistem informasi direncanakan secara matang, yakni yang pertama, ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Yang kedua, dapat mengatur urutan kegiatan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi wilayah atau area permasalahan potensial. Dan yang keempat, tersedianya sarana pengendalian. Selanjutnya, tahap kedua pengembangan sistem, yaitu analisis sistem. Analisis sistem adalah proses koleksi, pengaturan, dan evaluasi fakta tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem yang akan dijalankan. Dalam pengumpulan fakta tentang sistem dan informasi dan lingkungan, diantaranya meliputi hal-hal. Yang pertama, latar belakang informasi yang meliputi asal informasi, pemakai, dan beban penggunaan. Yang kedua, prosedur, yaitu cara atau tugas yang selama ini berjalan dan dikerjakan. Yang ketiga, aliran informasi yang meliputi aliran data informasi dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Dan yang keempat, penentuan masalah, yaitu melakukan langkah mulai dari penelaahan latar belakang informasi, prosedur, dan aliran informasi, maka akan dapat diketahui masalah yang ada. Selanjutnya, dengan pengelompokan informasi dan data sesuai bidangnya, maka evaluasi pada analisis sistem harus dapat memberi gambaran. Selanjutnya, yang kelima, beban kerja. Yang keenam, pemanfaatan laporan. Yang ketujuh, pengumpulan data masukan. Yang kedelapan, analisa kode. Yang kesembilan, file induk. Yang kesepuluh, prosedur dan aliran informasi. Yang kesebelas, penelaahan berapa biaya. Selanjutnya, tahap ketiga pengembangan sistem, yakni rancangan sistem, yang mana rancangan sistem ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan wujud sistem yang akan dibuat. Seperti halnya apabila kita akan membangun rumah, maka rancangan sistem dapat dianalogikan dengan bentuk gambar rumah yang akan kita bangun. Gambar dari rancangan sistem ini memiliki pokok-pokok, yakni yang pertama tujuan, yang kedua spesifikasi keluaran, yang ketiga spesifikasi masukan, yang keempat spesifikasi file induk, yang kelima prosedur dan aliran data, yang keenam analisis biaya manfaat, dan yang ketujuh itu persetujuan. Selanjutnya, tahap keempat pengembangan sistem, yakni pembangunan fisik atau
konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya atau secara fisik dibangun. Tim teknis ini yang merupakan tulang punggung pelaksanaan pada tahap ini. Mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Dari semua tahap yang ada, konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya manusia yang terbesar, terutama dalam hal penggunaan SDM, biaya, dan waktu. Selanjutnya, tahap kelima dari pengembangan sistem yaitu implementasi sistem. Pada tahap implementasi sistem ini ada beberapa hal yang perlu diikuti. Yang pertama, pembuatan program. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, konversi file. Yang keempat, uji coba sistem. Dan yang kelima itu dokumentasi. Yang secara umum yang perlu diperhatikan adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan pemakai agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan diperoleh manfaat. Selanjutnya yang keenam yakni pemeliharaan sistem. Sistem yang telah terbentuk dan berjalan harus dipelihara. Tujuannya itu yang pertama bisa terus berjalan secara mulus. Yang kedua, bila ada kerusakan kecil dapat segera diketahui dan tidak menjadi besar. Yang ketiga, menjamin agar sistem yang bisa dikendalikan dari kemungkinan kerusakan yang fatal. Manfaat pemeliharaan yang terarah sudah bisa dilihat, tetapi pelaksanaan sering tidak semudah itu karena kemalasan atau karena alasan penghemat biaya. Padahal pemeliharaan ini merupakan dasar penghemat biaya yang pada sektor perbaikan. Selanjutnya yang keenam yakni pemeliharaan sistem. Sistem yang telah terbentuk dan berjalan harus dipelihara. Tujuannya itu yang pertama bisa terus berjalan secara mulus. Yang kedua, bila ada kerusakan kecil dapat segera diketahui dan tidak menjadi besar. Yang ketiga, menjamin agar sistem yang bisa dikendalikan dari kemungkinan kerusakan yang fatal. Manfaat pemeliharaan yang terarah sudah bisa dilihat, tetapi pelaksanaan sering tidak semudah itu karena kemalasan atau karena alasan penghemat biaya. Padahal pemeliharaan ini merupakan dasar penghemat biaya yang pada sektor perbaikan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi makalah kami pada poin bagian C, waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Jadi, waktu pengembangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk pengembangan secara konseptual. Nah, pada waktu inilah semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perancangan output atau layout dirancang untuk semua layar, pom-pom tertentu, dan laporan-laporan dicetak. Kemudian, prosedur ditulis untuk membimbing pemakai dan personal operasi agar dapat bekerja dengan sistem yang sedang dikembangkan. Laporan ini akan berisi semua spesifikasi untuk masing-masing rancangan sistem yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Tak hanya itu, laporan ini juga dapat dijadikan sebagai buku pedoman yang lengkap untuk merancang, membuat kode dengan menguji sistem, instalasi peralatan, pelatihan, dan tugas-tugas implementasi lainnya. Nah, tujuan dilakukannya review itu adalah untuk mencari kekurangannya. Jadi kekurangannya itu seperti error pada sistemnya. Jadi, tujuan dilakukannya review itu adalah untuk menemukan kekurangannya seperti terdapatnya error, atau sesuatu yang hilang ditemukan sebelum implementasi sistem, sumber daya yang bernilai dapat diselamatkan, dan kesalahan yang tidak diinginkan terhindari. Kemudian, setelah semua review secara menyeluruh selesai dilaksanakan, perubahan-perubahan dibuat pemakai dan manajer sistem menandatangani laporan perancangan secara detail. Pada umumnya, tahap awal dalam pengembangan sistem itu dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem rencana strategik dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan jangka panjang, lazimnya untuk periode 3-5 tahun. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya pada poin D.
pemaparan selanjutnya yaitu bagian D, metode pengembangan perangkat lunak. Metode-metode perangkat lunak merupakan metode yang memberikan teknik untuk membangun perangkat lunak. Metode-metode itu menyangkut serangkaian tugas yang luas yang menyangkut analisis kebutuhan konstruksi program, desain penguji, dan pemeliharaan berdasarkan buku Roger S. Pressman 2002 yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak. Fase pengembangan perangkat lunak menurut Roger S. Pressman 2002 dalam bukunya yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak. Yang pertama itu ada fase definisi, definition fase, di mana pada definisi ini pengembangan perangkat lunak mengidentifikasi informasi apa yang akan diproses, fungsi dan unjuk kerja apa yang akan dibutuhkan, tingkah laku sistem seperti apa yang akan diharapkan, interface apa yang akan dibangun, batasan desain yang ada, dan kriteria validasi apa yang akan dibutuhkan untuk mengidentifikasi sistem yang sukses. Yang kedua itu ada fase pengembangan, di mana selama masa fase perkembangan perangkat lunak ini, teknisi harus mengidentifikasi bagaimana data konstruksikan, bagaimana fungsi-fungsi diimplementasikan sebagai sebuah arsitektur perangkat lunak, bagaimana detail prosedur dan implementasikan, bagaimana interface ditandai atau dikarakterisasikan, bagaimana rancangan akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman atau bahasa non-prosedural, serta bagaimana pengujian akan dilakukan. Yang ketiga itu ada fase pemeliharaan, berhubungan dengan koreksi kesalahan, penyesuaian yang dibutuhkan ketika lingkungan perangkat lunak berkembang. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.